warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak sehat semua ya, dilihat semuanya pada hadir ya. Ibu lihat dulu, Ibu cek dulu ya. Oke, semuanya hadir. Semoga kita diberikan kesehatan untuk terus belajar. Nah, untuk minggu sekarang, Ibu mau menjelaskan sketsa dan ilustrasi. Nah, tapi di pertemuan kemarin, Ibu menjelaskan tentang dasar-dasar desain grafis. Semoga anak-anak masih ingat ya tentang materi kemarin yang Ibu jelaskan. Jadi, output yang akan teman-teman dapatkan tentang sketsa dan ilustrasi banyak banget karena tentunya kita di bidang multimedia. Mungkin ada saja yang akan menjadi ilustrator ataupun graphic designer tentang ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan tentang gambar. Oke, bisa di next. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang sketsa. Jadi, sketsa itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sedios Expentor, tapi ditranslitkan di bahasa Inggris yang diartikan sebagai sketch, atau bahasa Indonesia itu sketsa. Jadi secara singkatnya itu sketsa adalah sebuah rancangan, permulaan rancangan atau rancangannya permulaan dalam membuat karya seni. Oke, next. Nah, jadi sketsa itu dibagi menjadi dua jenis sketsa. Yang pertama itu ada sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri dan juga sekaligus sebagai suatu media ekspresi. Dan yang sketsa yang kedua itu adalah jenis sketsa atau sebagai for study, sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi yang akan dilihat berdasarkan sketsa yang akan dibawakannya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada peralatan yang dibutuhkan dalam membuat sketsa. Yang pertama itu ada media gambar, contohnya itu ada kertas HVS atau kertas gambar, buku gambar, pokoknya media yang tempatnya itu buat membuat sketsa. Yang kedua itu ada alat gambar secara manual. Jadi kita bisa membuat secara manual menggunakan pensil, penghapus, atau penggaris jika dibutuhkan ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ada alat bantu, maksudnya alat gambar digital, yaitu biasanya tuh kayak komputer, stylus pen, ataupun itu yang membuat itu secara digital. Lalu yang keempat itu ada alat bantu gambar. Contohnya itu ada Flexbox, scanner, atau meja gambar. Jadi tentunya peralatan-peralatan ini disesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan ya seadanya, walaupun seadanya, tapi kita bisa membuat secara manual menggunakan pensil, buku gambar, itu bisa ya teman-teman membuat sketsa atau permulaan atau rancangan secara kasar. Oke, next. Nah, lalu pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi. Nah, ilustrasi kalian bisa lihat di samping kiri itu ada gambar orang, yaitu sebagai apa ya? Contohnya sebagai ilustrasi. Jadi ilustrasi itu adalah sebuah apa ya? Visualisasi yang menggunakan atau disederhanakan menggunakan bentuk visual ilustrasi menggunakan teknik gambar. Oke, next. Nah, di sini ada 3 unsur ilustrasi. Yang pertama itu ada ilustrasi manusia. Nah, biasanya ilustrasi manusia itu kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu ya, tentu aja teman-teman. Tapi kita harus memperhatikan proporsi-proporsi antar bagian anggota tubuh. Misalnya itu ada tangan, ada kaki. Proporsinya itu biasanya itu kayak kesatuan antar kaki lebih panjang daripada tangan. Jadi itu harus disesuaikan dengan realitanya. Itu ada, Ibu udah kasih contoh di situ, ada proporsi ya, ada kaki, ada badan, dan ada muka. Jadi harus disesuaikan ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada ilustrasi binatang atau hewan.
Nah, biasanya dikelompokkan itu menjadi dua, ada ilustrasi darat dan ilustrasi laut. Nah, lalu yang ketiga itu ada unsur ilustrasi tumbuhan atau pohon-pohonan. Nah, biasanya rinci. Oke, next. Nah, lalu kita itu ada tahapan-tahapannya juga nih membuat ilustrasi. Yang pertama itu ada gagasan. Jadi, gagasan itu kayak kita membuat sebuah ilustrasi, tapi ya kita tuh harus tahu dulu apa dulu yang harus kita bikin. Jadi, ada sumber materinya dulu deh supaya kita jadi memvisualisasikan materinya itu. Lalu yang kedua itu ada sketsa. Nah, sketsa yang kita udah dijelasin gambaran kasar dari sebuah ilustrasi. Jadi rancangannya itu mau seperti apa dulu lah, kayak gitu. Contohnya kan kita membuat ilustrasi manusia, membuat proporsinya dulu, kayak gimana, mau kayak gini atau kayak gitu, ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pewarnaan. Jadi setelah sketsa, setelah gagasan, setelah membuat sketsa, kita memberikan pewarnaan. Tentunya dengan pewarnaan sesuai dengan karakternya sendiri, kayak gitu ya. Oke, next. Nah, mungkin materinya sampai situ saja, tapi Ibu mau nanya nih. Ibu kan tadi udah ngejelasin tentang gambar, sketsa, dan ilustrasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Boleh, Tegar? Jadi bagaimana, Bu, cara membuat ilustrasi yang baik dan benar? Jadi itu karena manusia itu tuh punya bagian-bagiannya masing-masing gitu, Bu. Nah, contohnya tuh kayak kaki lebih panjang, terus kalau tangan tuh lebih pendek gitu daripada ukuran si kaki, kayak gitu, Bu. Nah, oke, bener banget ya. Jadi, sebuah proporsi tubuh manusia itu harus disesuaikan dengan realitanya, harus sesuai. Karena misalkan kalau membuat kaki lebih pendek daripada tangan, itu kan kayak agak aneh gitu. Jadi harus sesuai dengan realitanya sendiri, harus sesuai dengan proporsi atau anatomi tubuh manusia. Oke, hebat ya. Jadi udah bisa bedain proporsi-proporsinya. Mungkin bisa diterapkan di kemudian hari. Ibu mau nanya lagi, ada yang tahu nggak sih produk apa saja, kayak misalnya contoh-contoh ilustrasi itu apa aja sih biasanya kalian temuin? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu sedikit tahu Boleh dijawab. kayak di komik, e-book, terus buku anak, kayak ya itulah Bu. Contohnya kayak gitu. Iya, bener banget ya. Ada di komik, ada di e-book kayak gitu, biasanya ada ilustrasinya. Tadi kan ada disinggung tentang komik. Jadi komik itu biasanya 80% itu ada ilustrasinya, tapi walaupun ada ilustrasinya itu kayak semua ilustrasi menggambarkan kayak narasinya itu sudah tersampaikan. Jadi biasanya itu lebih sedikit dan kayak di bubble text gitu. Pokoknya ilustrasinya itu sudah menyampaikan sesuai dengan narasinya. Nah, oke. Terus Ibu mau nanya lagi. Ada yang tahu nggak sih, menurut kalian membuat sketsa itu penting nggak sih dalam membuat ilustrasi ataupun apapun itu? Saya mau berpendapat, Bu. Boleh? Kalau menurut saya mah membuat ilustrasi itu penting banget pakai sketsa, soalnya biar tersusun dan juga rapi gitu, Bu. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Saya Bu, mau Bu. Boleh. Pakai sketsa juga bisa Bu, karena ilustrasi tidak semua harus ditulis gitu Bu gagasannya. Oke, jadi pendapat teman-teman itu bagus semua ya. Nah, intinya kalau membuat ilustrasi itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalian mau bikin komik nih, tapi kan harus ada apa ya, kayak storyboardnya kayak tersusun gitu. Itu bisa kita itu membuat ilustrasi tentunya harus pakai gagasan atau harus pakai sketsa dulu deh, rancangan-rancangan kayak gimana dulu. Kan nggak mungkin kayak komik kan ada alur ceritanya, kita tuh harus bikin sketsanya dulu atau storyboardnya dulu supaya tersusun. Tapi misalnya kalau kalian iseng doang cuma main tugas di Google Classroom, idenya itu 1 minggu, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, usaha aja.